Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adani wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah kita untuk bertemu di masjid ini. Sambil menunggu datangnya waktu Isya, kita duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di masjid sambil menunggu waktu sholat berikutnya dinaungi oleh malaikat, lalu Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sholat kemudian dia duduk di tempat sholatnya, bayan tadi sholat, sambil dia menunggu waktu sholat berikutnya, maka malaikat mendoakan untuk dia, Allahumma ighfirlah, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, rahmati mereka. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya, kata Rasulullah SAW, orang yang duduk sambil menunggu waktu sholat sampai datang waktu sholat berikutnya, maka akan dicatat bagaikan orang yang sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Jadi kalau kita duduk pada maghrib sampai datang waktu isya, maka insya Allah kita duduk di masjid ini dicatat bagaikan orang yang sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bercerita dan membahas tentang bagaimana menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan yuhibbunahum ka hubbillah, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam Al-Qur'an dikatakan, dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Maidah ayat 45 atau 54, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum fasawfa man yartad minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minina 'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'ti Allah, nanti
yuhibbun. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum. Yang dimaksud dengan mencintai di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai sebagaimana Dia katakan. Kalau Allah mencintainya, maka keharusannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wali untuk orang yang dicintai tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Para hadirin jemaah yang dimuliakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang bercerita tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hamba-hambanya banyak sekali. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beramal saleh. Selain ayat Quran yang kita baca tadi surat Al-Maidah ayat 54, Allah berfirman pula pada surat Al-Baqarah ayat 222. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat di jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mutatahhirin, yang mensucikan dirinya. Kalau kita dicintai oleh pemilik alam semesta, kita dicintai oleh yang menciptakan segalanya, yang segala urusan ada di tangannya. Kalau kita mendapatkan cinta yang Dia pemilik dan raja dalam alam semesta ini, maka pastilah kecintaan Dia sangat bermanfaat untuk kita. Di dalam beberapa hadis disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai itu akan mendapatkan beberapa faedah. Yang pertama, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, faedah pertamanya adalah Allah akan maniskan di dalam hati mereka indahnya keimanan. Mereka merasakan nikmatnya iman, bahkan mereka merasakan lezatnya keimanan dalam hati mereka. Karena iman ini bagi orang mukmin ada rasa lezat di dalam hati. Kelezatan ini menenteramkan jiwa. Kelezatan ini menumbuhkan semangat. Kelezatan ini akan menyebabkan dia sakinah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Thalathan man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Kata Rasulullah SAW, 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara ini ada pada diri dia, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Jadi lemah iman itu ada lezat. Yang ini nggak bisa dirasakan kecuali orang beriman. Kalau lezatnya makanan itu bisa dirasakan lisan, lidah kita bisa merasakan, kita bisa ceritakan. Tapi lezatnya iman itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang beriman. Bahkan kalau sudah merasakan lezatnya iman, maka dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang disebutkan dalam hadis, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." 3 kelompok. Yang 3 kelompok ini, kalau ada 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dengan 3 perkara ini dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, an yakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan kelezatan keimanan dalam hati mereka, an yakunallaha wa rasul, dia jadikan Allah dan Rasul ahabba ilaihi, yang paling dia cintai, mimma siwahuma, dibanding selain Allah dan Rasul. Seseorang jika menjadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai, yang paling dia utamakan dalam hidupnya, bahkan dia menjadikan Allah dan Rasul sebagai panutan yang paling tinggi dalam hidup, Allah akan jadikan bagi dia lezatnya keimanan. Kalau iman itu lezat, maka ibadah menjadi lezat.
maka ketaatan menjadi lezat, maka kebaikan menjadi nikmat. Kalau dia sudah merasakan nikmat dan lezatnya ketaatan, dia akan nyaman dengan ibadah. Maka Rasulullah SAW ketika siang hari pernah datang kepada Bilal bin Abi Rabah, mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salat." Ya Bilal, tenangkan jiwa kami dengan salat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis salat." Kata Rasulullah SAW, dan Allah jadikan dan dijadikan untukku penghibur mataku adalah di dalam salat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Rasulullah SAW ibadah itu kelezatan. Sampai suatu hari baginda Rasulullah SAW salat yang panjang dan lama di malam hari. Begitu panjang dan lamanya sampai kakinya bengkak, tatafattar qadamah. Sampai Aisyah mengatakan bukan hanya bengkak, sampai pecah-pecah kaki Rasulullah SAW karena panjang dan lamanya dia salat. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang?" Kata Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Aisyah, apa aku abdan syakur?" Ya Aisyah, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah SAW. Kakinya yang pecah-pecah atau mungkin kakinya yang bengkak, dia tidak rasakan lagi. Yang dia rasakan lezat di dalam hatinya untuk ibadah kepada Allah. Karena Allah telah menjadikan keimanan di dalam dirinya menjadi manis. Inilah buah kalau seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan ulaika hum rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang orang-orang beriman, wa zayyanahu fi qulubihim, Allah jadikan di dalam hati mereka indah, diperindah. Apa yang diperindah? Allah perindah dalam hati mereka keimanan. Kalau sudah diperindah dalam hati mereka keimanan, ibadah menjadi indah, ilmu menjadi indah, zikir menjadi indah, ketaatan menjadi indah, kebaikan menjadi indah. Kalau kebaikan ini sudah menjadi indah, maka dia akan mencintai ibadah tadi. Kalau dia sudah mencintai ibadah tadi, dia akan nyaman dengan ibadah tadi. Lalu kata Allah, "Wa karaha ilaikumul kufru wal fusuq wal isyan." Allah akan jadikan di dalam hati mereka benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Allah jauhkan dia daripada keinginan untuk melakukan maksiat. Bahkan dia tidak berangan-angan untuk melakukan maksiat. Kalau hamba sudah diberikan oleh Allah kenikmatan ini, maka itu tanda Allah mencintai hamba. Dinyamankan hatinya dengan ilmu, dinyamankan hatinya dengan ibadah, dibencikan hatinya dengan dosa dan kemaksiatan. Berarti tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang Allah uji. Pelaku maksiat, bagaimana mereka? Ibadah berat. Coba saja disuruh sholat 2 rakaat saja mereka berat. Disuruh sholat 4 rakaat saja mereka betul-betul sempit dada mereka. Kalau sudah sempit dada untuk ibadah, berat rasanya melakukan sholat. Kira-kira apakah dia betah melakukan sholat? Imam baru baca sholat yang agak panjang dikit, sedikit aja imam panjang. Keluar masjid dia langsung komentar, "Itu imam ngapain sholat panjang, sok soleh amat." Subhanallah. Kenapa? Berat hati dia dengan ibadah. Lebih parah lagi, ketika sudah berat hatinya ibadah, Allah berikan apa kepada dia? Diindahkan untuk berangan-angan maksiat. Ya, maksiat itu nggak seindah itu sebenarnya, tapi diindahkan dalam perasaan dan dalam hatinya indah, betul-betul itu. Ibadah berat, maksiat diindahkan. Kalau bukan penjagaan dan taufik dari Allah, dia akan mudah tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi orang beriman dari hatinya ditenangkan dengan ibadah. Setiap habis sholat ditenteramkan. Setiap habis sholat tentram,
Kira-kira apa yang terjadi kalau dia sholat? Bahkan kalau dia lagi sumpek, dia lagi sempit, dia sholat. Mencari ketenangan, mencari ketenangan. Ketika habis baca Quran, tenteram hati, tenang jiwa. Apa yang dia lakukan? Besok-besok dia baca Quran lagi. Nggak bosan dia ibadah. Karena itu ketentraman di dalam jiwa dan kelezatan dalam ibadah itu merupakan bagian daripada pahala yang Allah segerakan agar dia tetap di atas kebaikan. Ketika sudah diindahkan bagi dia ketaatan tadi, dilezatkan ketaatan dan ibadah tadi, Allah tambahkan dia benci kepada maksiat. Kalau sudah benci, orang kalau sudah benci nggak berangan-angan maksiat, karena sudah benci dengan maksiat. Beda sama orang yang masih ingin melakukan maksiat, tapi ada iman sampai akhirnya di dalam diri dia ada pertikaian. Angan-angan ada, iman ada, berantem dalam jiwa. Jangan, kata iman jangan. Kata nafsu, nggak apa-apa, cobain. Karena masih ada angan-angan. Orang yang Allah cintai, Allah hilangkan dalam hatinya angan-angan maksiat. Bahkan dia tidak menganggap kemaksiatan itu adalah kenikmatan. Wa karaha ilaihimul kufru wal fusuq wal isyan. Allah jadikan dia benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan juga kefasikan. Apa kata Allah? Kalau ada orang yang Allah beri kayak begini, Allah beri iman, Allah beri ibadah dan lezat, Allah dinikmatkan dia, Allah bencikan dia kepada maksiat. Apa kata Allah? Fadlun minallahi wa ni'mah. Itu pemberian Allah, anugerah Allah dan nikmat dari Allah. Ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang Allah bimbing. Siapa ini orang bimbing? Orang yang mereka dicintai oleh Allah. Jadi salah satu kenapa kita harus mencari cinta Allah? Karena kita butuh bimbingan Allah. Di dalam hadis yang lain, kenapa kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba itu khusus dibanding hamba yang lain. Allah mencintai orang beriman secara umum, tapi orang beriman itu berbeda-beda dalam tingkat dan amal. Maka Allah pun mencintai mereka berbeda-beda sesuai cinta mereka kepada Allah. Kalau cinta mereka besar kepada Allah, ibadah mereka baik kepada Allah, bahkan mereka selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang Allah cintai, Allah akan cinta kepada mereka. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man 'ada li waliyan faqad adantu bihaq. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku izinkan untuk diperangi, kata Allah. Hadits qudsi. Barang siapa yang memerangi, membenci musuh-musuhku, aku izinkan untuk diperangi. Siapa musuh Allah? Siapa itu wali-wali Allah? Man taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in habbu ilayhi mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada seorang hamba pun yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu apapun yang paling kucintai, sebagaimana dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang telah kuwajibkan untuk dia. Jadi amalan yang paling Allah cintai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah adalah amalan yang Allah wajibkan. Jangan sibuk dengan yang sunnah kalau yang wajib terbengkalai. Karena tidak akan mungkin perkara yang sunnah lebih Allah cintai dari perkara yang wajib. Kenapa perkara wajib lebih Allah cintai? Buktinya Allah jadikan yang wajib. Harus kita kerjakan. Berarti Allah lebih mencintai. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Wa ma yataqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada perkara yang paling kucintai jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sebagaimana amalan wajib yang telah wajibkan
yazalu yataqarraba ilayya binawafil hatta uhibbu. Dan jika dia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, kata Allah, nawafil, amalan-amalan tambahan. Kalau dia selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan tambahan, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Amalan tambahan menambah cinta Allah. Amalan wajib yang paling Allah cinta. Kalau Allah sudah cinta, ya Allah, kalau aku sudah cintai, fa idza ahbabtu, jika aku sudah mencintainya, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya dengannya dia mendengar. Wa basarul ladzi yubsiru bihi, yang jadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh. Wa rijluhu allati yamshi biha, aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Wala in sa'alani, apa kata Allah? Kalau dia minta padaku, la'utiyanna, pasti aku akan kabulkan. Wala in sa'adani, kalau dia minta perlindungan padaku, la'uidzanna, pasti aku akan lindungi. Siapa ini? Orang yang Allah cinta. Allah sebutkan yang pertama kali, kenapa Allah paling cintai dia? Karena dia mengerjakan yang wajib dan menambah dengan yang sunnah. Kalau Allah sudah mencintainya, apa yang terjadi? Allah akan menjadi pendengaran, Allah akan menjadi penglihatan, Allah akan menjadi, dikatakan, aku akan menjadi, apa katanya? Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh, menjadi kakinya yang dengannya melangkah. Kalau dia minta, pasti aku akan beri. Kalau dia minta lindungi, pasti aku akan lindungi. Sebagian orang memahami hadis ini, apa maksudnya? Allah menjadi pendengaran, Allah menjadi penglihatan, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kaki. Apa maksud? Apakah dia menjadi Tuhan? Tiba-tiba dia menjadi Allah gara-gara dia dicintai oleh Allah. Di dalam hadis ini bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala menjadi satu dengan hamba. Kenapa? Karena di akhir hadis dikatakan, kalau dia minta sama, aku akan berikan. Berarti ada dua zat yang berbeda. Zat yang dipinta dan zat yang meminta. Kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Berarti ada dua zat yang berbeda. Zat yang meminta perlindungan dan zat yang melindungi. Kalau begitu, apa makna hadis ini? Allah akan menjadi pendengaran, Allah akan menjadi penglihatan. Kata para ulama, Allah ridho dengan pendengaran, Allah ridho dengan penglihatan, Allah ridho dengan sentuhan dan perbuatan tangannya, Allah ridho dengan kakinya. Kenapa Allah ridho dengan dia, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan tangan dan kakinya? Karena Allah telah membimbing dia, Allah tumbuhkan dalam hati dia kecintaan kepada keimanan, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik. Ketika mendengar yang jelek, Allah tumbuhkan di hati dia benci kepada kejelekan, dia nggak mau mendengar. Ketika sudah Allah jadikan manusia seperti ini, maka Allah ridho mendengarnya. Ketika dia melihat pun, dia maunya melihat yang baik. Ketika dia melihat yang jelek, Allah tumbuhkan di hatinya benci kepada kejelekan dan tidak mau melihat. Begitupun tangannya. Sehingga semua gerak-geriknya selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang Allah cintai. Maka dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, wala in sa'alani la utiyanna. Kalau dia minta sama, pasti aku akan berikan. Manusia banyak yang minta, tapi ketika wali itu yang meminta, maka wali yang Allah cintai ini Allah berikan berbeda dengan permintaan manusia-manusia ini. Di antaranya juga, ya, di antara mengapa atau di antara keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, dalam hadis Bukhari dan Muslim. Tadi kita bilang orang yang dicintai oleh Allah yang pertama tadi akan diberikan taufik berupa tentramnya ibadah dan benci kepada kemaksiatan. Orang yang dicintai oleh Allah, Allah akan jadikan dia pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya. Kalau dia minta perlindungan, Allah lindungi. Yang ketiga sekarang,
kalau Allah mencintai seorang hamba. Di dalam Bukhari Muslim dikatakan, hadis Bukhari Muslim dikatakan, "Idza ahabballahu 'abdan," jika Allah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah panggil Jibril. Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Inni uhibbu fulan fa'ahibbah." Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka kau cintai si fulan. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril memanggil dengan suara yang keras di langit dan mengatakan kepada penduduk langit, "Innallaha yuhibbul fulan fahibbu." Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka kalian cintailah si fulan. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian yudha lahul qabulu fil ardh. Allah jadikan pula, kalau Allah sudah mencintai dia, selain penduduk langit mencintainya, Allah jadikan bagi dia di bumi manusia pun mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai, maka Allah jadikan malaikat mencintai dan manusia di bumi pun mencintai. Sehingga manusia melihat dia, manusia suka menghormatinya, memuliakannya, ingin menolongnya, memudahkan dia. Inilah dikatakan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 96. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Apa keutamaan orang saleh yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 96? Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan menjadikan untuk mereka, Allah yang pengasih dan penyayang akan menjadikan untuk mereka wudda. Apa itu wudda? Allah akan jadikan untuk mereka kasih sayang. Maksudnya apa? Dia akan disayangi oleh penduduk langit dan akan disayangi oleh penduduk bumi. Manusia akan menerimanya. Allah jadikan kewibawaan dia adalah manusia mencintai. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Anfal ayat 63, masih dengan makna yang menegaskan tentang ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'allafa baina qulubihim, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim." Kalau seandainya kau infakkan uangmu seisi bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakin Allah 'allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha perkasa juga lagi Maha bijaksana. Ini ayat ingin menunjukkan bahwasannya manusia akan menjadikan atau Allah akan menjadikan hati-hati manusia suka kepada dia. Kepada siapa? Kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta. Kalau kita melihat kepada dalil-dalil Quran dan dalil-dalil hadis, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya orang yang Allah cintai memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah amalan yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai? Banyak amalan yang bisa Allah Subhanahu wa taala menyebabkan mencintai kita. Tapi kita akan bahas di sini ada beberapa amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita akan ambil dari surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum itu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Lalu Allah sebutkan sifatnya. Yang pertama, adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmatal laim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sifat mereka yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka, adillatin 'alal mu'minin. Adillah itu rendah hati kepada orang-orang beriman. Jadi sifat rendah hati, sifat tawadu, menghargai orang lain, tidak merasa diri ini lebih hebat dari orang lain, lalu
menunjukkan kepada penghormatan kepada orang lain, itu sifat yang menyebabkan Allah mencintai seorang. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajat. Maka Allah sebutkan di antara amalan atau perbuatan yang menyebabkan Allah mencintai seorang hamba, adillatin 'alal mu'minin, kepada orang beriman adillah. Adillah itu bukan berarti menghinakan diri, bukan. Beda hina dengan rendah hati. Beda sombong dengan tegas. Adillah itu berarti dia rendah hati. Tidak menganggap diri dia lebih hebat, tidak menganggap orang lain lebih rendah, tidak menganggap dia yang pantas untuk dihormati, sehingga dia menganggap orang lain sebagai orang yang tidak pantas dihormati. Itu bukan sifat orang yang Allah cintai. Bahkan salah satu sifat yang menyebabkan Allah membenci seorang hamba adalah sifat yang angkuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fil qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang suka berpakaian bagus, suka berpenampilan bagus, apakah termasuk sombong ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Pakai pakaian bagus jika kita mampu, pakai sepatu yang bagus jika kita mampu, pakai kendaraan yang bagus jika kita mampu, itu bukan kesombongan. Innallaha jamil, kata Rasulullah. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Lalu apa yang dimaksud kesombongan? Al-kibru batrul haqqi wa ghamdun nas. Kata Rasulullah SAW, kesombongan itu adalah kibru batrul haqq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bisa jadi dia pakai pakaian yang tidak mewah, tapi hatinya merendahkan manusia, dia tetap dikatakan. Atau bisa jadi dia bukan orang kaya, tapi dia menolak kebenaran. Jika diberitahu tentang kebenaran dia tidak mau mengikutinya, itu sombong. Dan kebenaran yang paling benar yang tidak boleh ditolak itu adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah. Maka orang yang paling sombong adalah orang yang menolak Quran dan hadis walaupun itu sudah benar di depan matanya. Karena itu kebenaran yang mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Quran ketika mencintai orang-orang mukmin, adillatin 'alal mu'minin, adillah, yaitu mereka, maknanya adillah itu bukan hanya rendah hati kepada kaum mukminin, tapi dia merasakan rahmat, kasih sayang kepada orang beriman. Sehingga Rasul mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang beriman dengan orang beriman berikutnya bagaikan bangunan. Rasul mengangkat seperti tangannya. Yashuddu ba'duhu ba'd, menguatkan sebagian dengan sebagian yang lain. Fa idza ishtaka bi 'abd tada'a sa'ir jasad bil humma wa sahab. Kata Rasulullah SAW, jasad ini, orang beriman ini, kalau ada sebagian mereka yang merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain, atau jika ada sebagian tubuh yang merasa sakit, maka yang lain tidak akan bisa tidur dan dia tidak, maka dia akan merasa sakit juga. Itulah orang beriman. Orang beriman dengan orang beriman yang lain tidak boleh saling merendahkan. Orang beriman dengan orang beriman yang lain harus saling menguatkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, kata Rasulullah SAW. Tidak boleh orang beriman dengan orang beriman itu saling angkuh. Lalu dikatakan di dalam ayat berikutnya, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat yang kedua, orang yang Allah cintai di dalam surat Al-Maidah ayat 54, a'izzah 'alal kafirin. Izzah, memiliki harga diri. Terhadap siapa? Orang-orang kafir. Izzah itu bukan sombong, tapi izzah itu menjaga kehormatan dan tidak menunjukkan kelemahan. Itu izzah.
Kita di hadapan orang mukmin penuh dengan ketawaduan dan kerendahan hati. Tapi di hadapan orang kafir, Allah menganjurkan kita memiliki izzah, kehormatan. Jangan gara-gara, maaf, mungkin sebagian orang gara-gara orang kafirnya kaya, orang kafirnya suka bagi-bagi duit, dia cium tangan, dia hormat, bahkan dia hargai. Tapi orang mukminnya nggak punya harta seperti itu, malah dia acuhkan, dia tinggalkan. Enggak boleh. Bergaul dengan orang kafir silahkan, senyum dengan orang kafir silahkan. Tapi menunjukkan kita membutuhkan dia, sangat membutuhkan, jangan. Kau orang beriman, tunjukkan kau orang beriman dan kau bisa berdiri di atas kakimu tanpa dia. Berbuat baik, Allah menganjurkan. Menghargai, Allah menganjurkan. Tapi menghinakan diri, merendahkan diri kita, menunjukkan kita butuh dia, menunjukkan dia lebih mulia dari kita, tidak. Izzah al-ghafir. Orang mukmin punya izzah, punya kehormatan, punya harga diri di hadapan orang. Bukan berarti kita kaku, bukan berarti kita kasar, bukan berarti kita pun tidak mau bergaul dengan dia. Rasulullah pernah bergaul dengan orang Yahudi, tapi Rasulullah SAW tidak menunjukkan kebutuhan dia dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW pernah bergaul dengan sebagian orang musyrikin, tapi tidak menunjukkan Rasulullah SAW takut atau hina di hadapan orang musyrikin. Berbuat baik silahkan, tapi kita perlu izzatu al-ghafir. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yujahiduna fi sabilillah. Sifat mereka yang berikutnya, orang-orang yang Allah cintai, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah itu bisa berjihad dengan harta, bisa berjihad dengan jiwa, bisa berjihad dengan ilmu. Jangan dikira yang namanya berjihad itu berarti hanya berperang. Berperang itu termasuk jihad yang paling tinggi. Tapi jika tidak ada peperangan, bukan berarti tidak ada lagi jihad. Perhatikan dalam Al-Quran, dikit lagi tambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waqlub alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, berjihadlah kepada orang kafir dan berjihadlah kepada orang-orang munafikin, waqlub alaihim, keras kepada mereka. Di dalam Al-Quran, ayat Quran ini Allah memerintahkan agar Nabi berjihad kepada orang kafir dan berjihad kepada orang munafikin. Pertanyaannya, apa bentuk jihadnya? Kalau berjihad kepada orang kafir, Rasulullah pernah berperang dengan orang kafir. Tapi berjihad dengan orang munafikin, pernahkah Rasulullah memerangi orang munafikin dengan pedang? Bahkan suatu hari Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, biarkan adribuk unuk. Ketika ada orang munafik yang menuduh Rasulullah SAW tidak adil, apa kata Rasulullah? Jangan ya Umar. Kalau kau bunuh dia, aku khawatir nanti akan tersebar fitnah Muhammad telah membunuh saudara. Rasulullah tidak pernah membunuh orang munafik. Nah, tidak pernah membunuh orang munafik. Yang jadi pembahasan kita, Allah memerintahkan, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan orang munafik. Apa yang dimaksud dengan perangi orang munafik di sini? Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah tidak pernah mengingkari perintah Allah. Orang kafir dia pernah perangi dengan pedang. Orang munafikin dia perangi dengan bayan dan dakwah. Jadi bukan dengan fisik memerangi orang kafir, dengan penjelasan, dengan dakwah. Di dalam surat Al-Maidah ini, orang yang Allah cintai adalah yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Jangan hanya mengatakan jihad di dalam ayat ini berarti hanya perang dengan pedang. Tapi jihad di dalam ayat ini adalah mendakwahkan agama Allah di atas kemurnian, itu termasuk jihad. Maka itu Rasul mengatakan ketika ditanya tentang jihad, apa kata Rasulullah? Antaj'al kalimatullah hiya ulya. Jihad itu adalah engkau menjadikan kalimat Allah tinggi. Kita semua punya kesempatan berjihad untuk membantu agama Allah dengan dakwah.
dengan HP kita, dengan mungkin dengan harta, atau mungkin dengan apa yang kita bisa bantu untuk dakwah ini. Insyaallah kita menuju pada sholat Isya tentang kriteria orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita telah sebutkan 3. Yang pertama, mereka rendah hati pada beriman. Yang kedua, mereka izzah, memiliki kehormatan di hadapan orang-orang kafir. Yang ketiga, mereka orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita membahas tentang di Al-Quran, di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah menyebutkan 4 kriteria orang yang Allah cintai. Adillatu alal mu'minin, rendah hati kepada orang beriman. Bukan hanya rendah hati, dia pun merasa persaudaraan dengan orang beriman. Aizzatin alal kafirin, memiliki kehormatan dan kemuliaan di depan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Ini pun sudah kita jelaskan. Yang dimaksud berjihad di sini bukan berarti dia harus berperang, karena zaman sekarang tidak ada perang dengan negeri kita, tidak ada perang dengan senjata. Tapi yang dimaksud perang di sini adalah menjelaskan tentang agama Allah yang benar, itu pun dianggap berjihad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berjihad dengan orang-orang munafikin dengan jihad bayan, menjelaskan. Maka segala bentuk upaya untuk meninggikan kalimat Allah dengan dakwah itu pun bagian berjihad. Ada orang yang bisa berjihad dengan ilmunya, ada yang bisa berjihad dengan hartanya, ada yang berjihad dengan kehormatannya, kewibawaannya. Dia bantu dan dia bela dakwah dengan kehormatannya karena dia terhormat. Ini semua bagian daripada bentuk dari berjihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah, ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah wala yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak pernah takut terhadap apapun yang akan mengganggu mereka. Ini sifat orang beriman yang Allah cintai. Yang mereka takuti hanya Allah, yang mereka agungi hanya Allah. Allah yang lebih mereka dahulukan dari segalanya. Tidak ada yang mereka takuti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka harus menyerahkan harta mereka, atau menyerahkan fisik mereka, atau menyerahkan bahkan menyerahkan jiwa mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mengatakan wala yakhafuna laumata la'im. Juga di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tadi yang sudah kita baca, di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah menceritakan atau menyebutkan hamba yang Allah cintai. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang tawwab. Tawwab itu asal kalimat dari ta'ib. Ta'ib itu bertobat. Tawwab itu adalah orang yang sering bertobat. Sighah mubarak. Maka Allah mencintai hambanya yang sering bertobat dan banyak bertobat. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ana astaghfirullah fi yaum aktsar min mi'atin marrah. Kata Rasulullah SAW, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih 100 kali. Coba lihat para nabi. Para nabi semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia tidak bertasbih kepada Allah, dalam bisa fi batni hut, dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Kalau dia tidak bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah keluarkan dari perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Menyebutkan, ya Allah, aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga mengakui diri kita zalim itu adalah taubat kepada Allah. Kenapa Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan? Karena taubatnya kepada Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ampuni Nabi Adam alaihissalam? Karena dia taubat kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW termasuk hamba Allah yang Subhanahu wa taala cintai? Karena dia dalam satu hari, kata Rasulullah, aku bertobat kepada Allah lebih daripada 100. Mereka para nabi yang sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain, tapi mereka tetap bertobat kepada Allah. Apalagi kita, yang pendengaran kita, yang penglihatan kita, yang lisan kita terkadang menyakiti orang lain, yang ibadah kita penuh dengan kekurangan, yang terkadang hati kita belum tentu bersih dan suci, maka kita sangat butuh dengan taubat kepada Allah Subhanahu. Allah tidak ada di dalam Quran mengatakan satu ayat pun Allah cinta kepada hambanya yang tidak pernah berdosa. Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan hamba yang paling Allah cintai dan tidak pernah berdosa. Tidak ada. Tapi banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertobat kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Allah tidak minta kita ini menjadi orang yang tidak pernah salah, karena tidak mungkin. Tapi Allah minta kepada kita agar kita cepat kembali kepada Allah ketika bersalah. Itu yang Allah cintai. Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'u tawwabun. Semua bani Adam ini pasti punya salah, kata Rasulullah. Dan yang terbaik dari bani Adam bukan yang tidak punya salah. Yang terbaik di antara mereka adalah at-tawwabun, yang banyak taubat. Kalau kita diminta tak pernah salah, maka Allah telah membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mau. Sementara Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa sesuai dengan kemampuannya. Berarti kita salah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullukum tukhti'una bilaili wa nahar. Kalian itu salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa. Maka semakin banyak hamba itu memohon ampun kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, semakin Allah mencintai. Jadi tidak boleh seorang hamba itu putus asa dalam bertobat. Sebanyak apapun kita jatuh dalam dosa, maka sebanyak itu pun kesempatan kita bertobat. Apalagi dosa-dosa yang tidak ada orang yang pernah ingin membunuh Nabi. Dia berada di barisan yang ingin membunuh Nabi, tapi ketika dia bertobat, Allah jadikan dia orang paling mulia. Khalid bin Walid ketika perang Uhud berada di barisan yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dia bertobat, Allah berikan dia. Maka tidak boleh dan tidak pantas bagi seorang hamba dia itu putus asa dalam tobat. Walaupun berulang melakukan dosa, maka berulang bertobat kepada Allah. Bahkan dosa yang paling besar adalah dosa orang yang putus asa kepada Allah. Karena Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, ampunanku lebih besar daripada murka. Ketika putus asa berarti menganggap bahwasannya Allah tidak akan punya rahmat dan tidak akan punya ampunan. Apakah kita pernah membunuh 100 jiwa sehingga kita menganggap dosa kita tidak diampuni? Sementara orang yang membunuh 100 jiwa saja, ketika dia bertobat kepada Allah dan dia ingin meninggalkan negeri jeleknya, sebelum dia sampai kepada negeri yang baik dan belum pernah melakukan apa-apa, dia meninggal di jalan, maka Allah cabut nyawanya dengan malaikat rahmat. Orang yang membunuh 100 jiwa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Allah itu lebih bahagia dan lebih senang dengan taubat hambanya. Taubat itu artinya kembali hamba itu kepada Allah. Dibanding apa? Dibanding orang yang berjalan di padang pasir yang luas, menggunakan kendaraan dan makanan, yang minuman, yang perbekalan yang ada di atas kendaraan.
Di padang pasir yang luas ketika dia istirahat, tiba-tiba kendaraannya hilang. Makanannya di sana, minumannya di sana, dia diterik matahari yang panas, gak mungkin jalan kaki untuk melalui sohrok, melalui padang pasir yang panjang ini. Sampai dia cari terus kendaraan ini, kemana kendaraan? Akhirnya dia putus asa, gak dapat kendaraannya. Sambil dia duduk dan dia mengatakan kemungkinan kematian dekat. Karena gak bisa berjalan, gak ada bekal, gak ada minum, gak ada makan di padang pasir yang terik dan panas. Putus asa. Ketika dia putus asa, tiba-tiba kendaraannya datang di depan dia. Betapa bahagianya dia ambil kendaraannya sambil dia katakan, "Ya Allah, kamu adalah hambaku, aku adalah Tuhan." Dia salah ngomong gara-gara saking bahagia. Apa kata Rasulullah? Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba yang kembali kepadanya dibanding orang ini ketemu kendaraannya. Jadi kalau ada hamba yang bertobat kepada Allah, sekotor apapun dia bahagia. Allah akan buka tangan, yubsitul yadahu bil lail, musiu bin nahar. Allah bentangkan tangannya untuk pelaku dosa. Di malam hari Allah bentangkan tangannya untuk pelaku dosa di siang hari. Yubsitul yadahu Allah bentangkan tangannya di siang hari, li musiu bil lail, bagi mereka yang melakukan dosa di malam hari. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Gak ada orang yang suci, tidak. Kita udah ngaji, jatuh dalam kesalahan, kita jatuh. Tapi jangan pernah putus asa, tetap memenangkan kepada Allah. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang Allah cintai adalah Allah yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhir itu orang yang bersuci. Apa yang dia sucikan? Batinnya disucikan. Dari apa dia sucikan batinnya? Dia sucikan batinnya dari segala bentuk kekotoran, kesalahan dalam keyakinan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika Rasulullah SAW di awal-awal turunnya ayat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur." Pakaian dibersihkan. Kata para ulama, yang dimaksud pakaian bersihkanlah keyakinan hati. Dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang merusak hubungan kita dengan Allah. Ini keyakinan atau membersihkan keyakinan, membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang mensucikan hatinya dari dengki, dari iri, dari hasad, dari jelek berprasangka buruk kepada orang lain, dari berprasangka buruk kepada Allah. Mutatahhirin, Allah suka orang yang membersihkan. Dan mutatahhirin ini bisa diartikan juga bukan hanya membersihkan hati, tapi membersihkan badannya. Maka Allah suka orang yang berpenampilan bersih, berpenampilan inna taharatu minal iman. Kesucian itu bagian daripada keimanan. Dan ini pula dalil innallaha mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang mutatahhir, berarti Allah mencintai orang yang jaga wudu. Karena orang yang jaga wudu selalu mutatahhir, selalu bersuci. Batal wudunya, diambil wudunya. Dia batal wudunya, diambil wudunya. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang ingin dijaga bagi dia keimanannya, jagalah wudunya. Jaga wudu termasuk salah satu sebab Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang orang-orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan, Innallaha fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika engkau berazam, bertekad, sudah punya keinginan yang kuat dan bulat, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan urusan kepada Allah, kau lakukan yang terbaik dalam amal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Orang tawakal itu bukan orang yang diam. Orang yang tawakal itu orang yang enggak tahu berbuat apa, bukan orang yang tidak tahu berbuat apa, bukan. Orang yang tawakal itu adalah orang yang mengambil perahunya, lalu dia pergi ke tengah laut dan dia enggak tahu apakah ada ikan di bawah laut atau tidak, tapi dia lemparkan pancing
Dan dia nggak tahu ikan mana yang akan mengambil pancingnya, tapi dia tetap lemparkan pancingnya sambil berharap semoga saya dapat ikan. Lalu Allah berikan dia ikan. Itulah orang yang tawakal. Dia berusaha, dia keluar, lalu dia melakukan yang terbaik untuk dirinya, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Itulah orang tawakal. Maka dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, yadkhulul jannah aqwamun afidatum mithlu afidatut thair. Akan masuk surga satu kaum yang hatinya seperti burung, taghdu khimasa wa taruhu bitana. Bagaimana burung? Dia pergi dari sarangnya, enggak tahu mau pergi ke mana. Yang penting dia mau cari makan. Pergi dalam keadaan perut lapar, lalu dia pulang dalam keadaan perut kenyang. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Kita pun dalam usaha, dalam berdagang, dalam melakukan amalan apapun, tawakal kepada Allah. Artinya tawakal bukan berarti berpangku tangan. Maksimalkan amalmu, serahkan hasil kepada Allah. Kita berobat, tawakal kepada Allah. Cari dokter yang terbaik, cari obat yang terbaik, makan obat yang terbaik, tapi hasilnya serahkan kepada Allah. Kita berdagang sama, cari tempat yang terbaik, cari usaha yang halal dengan cara yang halal, usahakan yang terbaik sesuai kemampuan kita, tapi hasilnya kembalikan kepada Allah. Ketika kita mengembalikan hasilnya kepada Allah, setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga kita melakukannya, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali jalan-jalan Allah cintai. Allah mencintai seorang pemuda yang dia bahkan Allah kagum dengan seorang pemuda yang dapat menaklukkan nafsunya. Allah mencintai orang-orang yang mencintai masjid. Allah mencintai orang-orang yang mencintai ilmu. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Banyak jalan-jalan agar kita cintai Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah hamba yang selalu mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta itu tidak dengan pengakuan, tapi cinta itu dengan perbuatan. Dan termasuk amalan yang menyebabkan Allah mencintai kita adalah mengamalkan amalan-amalan yang mewajibkan untuk kita. Di antara sholat lima waktu, di antaranya adalah bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Itu kewajiban dari Allah. Di antaranya adalah belajar ilmu agama. Itu kewajiban dari Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadits qudsi, tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan diri kepadaku lebih mencintai dibanding seorang hamba melakukan amalan-amalan yang telah kuwajibkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, Allah memberikan rahmat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam hamba-hamba yang Allah cintai. Allah berikan kita keikhlasan, Allah berikan kita kesabaran, Allah lindungi kita, Allah jaga pendengaran kita, Allah berikan kita kelezatan keimanan dalam amal saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin bisa disampaikan. Ada yang bertanya tentang Allah? Silakan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Salah satu ciri orang yang memberikan kenikmatan yang itu yang dicintai oleh Allah, Allah memberikan nikmatnya kepada dalam hati. Juga ibadahnya itu merupakan sebuah kenikmatan salah. Dan itu semua atas anugerah Taufik dari kepada atas anugerah dari Allah. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang sudah pada tingkatan itu dicintai oleh Allah suatu saat dalam perjalanannya berjalan Allah akan mencabut itu? Dan yang kedua, kalau memang dia ada kira-kira apa penyebabnya sehingga anugerah itu dicabut kalau dia ada? Atau yang ketiga adalah contoh sejarah mungkin, nah orang-orang yang ada mulia. Subhanallah. Pertanyaannya, jika orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah berupa nikmat ibadah, ketentraman dalam jiwa juga, mungkinkah kenikmatan ini dicabut oleh Allah? Jawabannya mungkin. Jawabannya mungkin.
Apa buktinya? Buktinya Rasulullah SAW selalu berdoa agar tidak dicabut nikmat hidayah. Maka itu mengapa surat Al-Fatihah menjadi surat yang wajib kita baca? Karena surat ini, ihdinas siratal mustaqim, berikan aku hidayah. Ini sebuah permintaan, jangan kau cabut hidayah. Jangan kau cabut hidayah. Lalu kalau ditanya apa sebab seseorang dicabut hidayah? Sebabnya biasanya adalah meringankan kemaksiatan. Meringankan kemaksiatan itu sebab dicabutnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktor yang terbesar adalah ada ikhlas, tidak ikhlas dalam hal. Ada orang yang sepanjang hidupnya kita melihat seolah-olah ahli ibadah, tapi ternyata di akhir hayatnya Allah tentukan dia jadi penghuni neraka. Ada dalam sebuah hadis, kamu melihat dia beramalan seperti amalan penghuni surga, hatta bainahu wa baina ila dirah, sampai antara dia dan surga cuma satu hasrat. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi kitab telah mendahului. Fayadkhuluna, masuk neraka. Ada orang yang sepanjang hidupnya orang melihat seolah-olah kalau dia mati masuk surga, tapi ternyata di akhir hayatnya masuk neraka. Dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama dengan hadis yang lain, maksudnya dilihat oleh manusia sepanjang dia beramal seolah-olah dia penghuni surga di mata manusia, zahirnya. Padahal batin dia bukan karena Allah, batin dia karena manusia, tidak ikhlas. Maka di akhir hayatnya Allah menampakkan apa yang di batin. Jadi kalau ditanya ada apa faktornya? Bisa jadi faktornya adalah ketidakikhlasan. Ada contohnya? Banyak contohnya. Contohnya para sahabat yang yang dulunya mereka Islam di zaman Rasulullah. Bukankah ada yang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq? Ada. Di zaman Rasulullah SAW dia Islam, di zaman Abu Bakar murtad. Bukankah berarti dicabut nikmat hidayah kepada dia? Bahkan ada sebuah kisah. Ya, kisah ini dikisahkan oleh para ulama. Dan ini ulama mutaakhirin. Seorang ulama yang tadinya pintar, ulama Islam, banyak tulisan-tulisan buku-bukunya yang membantah orang-orang ateis, dan dia senang membantah orang-orang ateis, orang Arab. Kalau saya lupa, dia memiliki gelar S3 dalam agama. Buku-bukunya mengagumkan. Kalau sudah membantah, penuh dengan dalil dan penuh dengan argumen-argumen yang kuat. Tapi apa yang terjadi? Akhir hayatnya mati dalam keadaan kafir. Disebutkan bahwa ya, jadi banyak kisah-kisah orang yang sebenarnya ada kisah lain. Dikisahkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lain. Seorang muazzin di Kairo. Setiap dia mengazan, dia naik ke atas tempat azan yang tinggi, menara. Jadi fungsi menara itu sebenarnya nggak ada mikrofon dulu. Dulu nggak ada mikrofon, naik ke menara untuk azan di atas menara. Setiap dia naik ke atas menara, rumah-rumah kan pasti pendek di bawah menara. Di dekat masjid itu ada rumah seorang wanita Nasrani yang cantik. Setiap dia naik, dia lihat perempuan itu di bawah, dan dia kagum dengan wanita itu, kecantikan wanita itu. Begitu dia kagum, apa yang terjadi? Ya subhanallah, dia datang ke rumah wanita itu. Langsung dia minta kepada wanita itu akan menikah. Kata wanita, kalau kau minta nikah sama aku, abahku akan mengizinkan. Kau seorang Muslim, aku seorang Nasrani. Kalau kau mau pindah agama, maka abahku pasti mengizinkan. Ya subhanallah, Allah takdirkan dia berani pindah agama untuk wanita ini. Begitu dia pindah agama untuk wanita ini, malam pertamanya dia naik ke tempat di atas rumah wanita tadi, yang dimana dia biasa melihat wanita tadi duduk di situ. Dia naik ke tempat itu, Allah takdirkan rumahnya ambruk dan dia meninggal sebelum merasakan malam pertama yang wanita tadi. Tapi dia telah kubur kepada Allah SWT.
Jadi kalau diceritakan tentang banyaknya orang-orang yang kembali kepada kemaksiatan itu. Kenapa Rasul ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidak ada doa yang paling banyak diucapkan Rasulullah sebagaimana doa menyebutkan Rasul mengatakan Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agama dan kokohkan hatiku di atas ketaatan. Bahkan doa Nabi, bukan doa kita saja. Nabi pun berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami setelah kau berikan kami hidayah. Yang kan dia sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya belajar, nikmatnya thalabul ilmi, nikmatnya ketakwaan, dia lepas perlahan demi perlahan. Itu berarti Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Ya, banyak sekali dalil-dalil tentang mungkin orang yang telah diberikan kenikmatan ibadah Allah cabut sehingga dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Jawabannya mungkin. Allah SWT. Ada lagi yang lain? Silakan.